Di era digital yang konon penuh dengan peluang dan kemajuan, generasi muda justru terjebak dalam lingkaran kebodohan yang kian mengkhawatirkan. Terlalu banyak informasi yang terkesan instan, namun minim substansi. Mereka begitu sibuk dengan konten hiburan dan tren yang cepat berganti, sementara pengetahuan yang mendalam dan pemahaman kritis semakin terpinggirkan. Pada saat yang bersamaan, Indonesia tampak semakin rawan bencana di berbagai sektor, baik alam maupun sosial. Dari bencana alam seperti gempa dan banjir yang semakin sering terjadi, hingga bencana sosial dan ekonomi yang menekan kehidupan sehari-hari masyarakat. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Apakah kita sedang mengalami kemunduran yang tak terelakkan? Tahun 2024 menjadi saksi atas gejolak ekonomi yang terus memburuk di Indonesia. Gelombang PHK massal menerpa berbagai sektor industri. Sepanjang tahun, puluhan ribu karyawan telah kehilangan pekerjaan mereka. Salah satu pemicu utama adalah ketidakpastian global akibat perubahan ekonomi dunia pasca pandemi dan perang dagang yang tak kunjung mereda. Banyak perusahaan besar di Indonesia, terutama yang terkait dengan manufaktur dan teknologi, terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran. Namun, bukan hanya faktor global yang memicu krisis ini. Kebijakan ekonomi dalam negeri yang terkesan tidak berpihak pada pekerja dan UMKM turut memperparah kondisi. Subsidi yang tidak tepat sasaran dan regulasi yang sering berubah-ubah membuat banyak pelaku usaha kelimpungan. Akibatnya, banyak perusahaan memilih untuk mengurangi tenaga kerja demi bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan peningkatan pengangguran mencapai 5,5 juta orang di tahun ini. Di sektor teknologi, misalnya, startup-startup besar yang sebelumnya dipuja sebagai pendorong ekonomi digital, kini terpuruk dan merumahkan ribuan karyawan. Tak hanya itu, inflasi yang terus meningkat membuat daya beli masyarakat turun drastis, menyebabkan lesunya aktivitas ekonomi. Kemunduran ekonomi juga memperparah ketimpangan sosial yang sudah lama mengakar di negeri ini. Di satu sisi, sebagian kecil elit ekonomi dan politik terus memperkaya diri, sementara di sisi lain, rakyat kebanyakan harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebuah riset yang dipublikasikan oleh Oxfam menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah dari total kekayaan nasional. Kesenjangan ini tak hanya menyakitkan, tetapi juga merusak sendi-sendi keadilan sosial. Kemiskinan struktural dan sulitnya akses terhadap pendidikan berkualitas turut memperlebar jurang ketimpangan ini. Generasi muda dari kalangan bawah terpaksa putus sekolah atau hanya bisa mengakses pendidikan yang minim kualitasnya. Ironisnya, pada saat yang sama, sekolah-sekolah internasional mewah dan lembaga pendidikan elit terus menjamur di kota-kota besar, menawarkan pendidikan mahal yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Akibatnya, generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa, justru terjebak dalam kebodohan struktural. Mereka tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan kecakapan hidup yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagian besar dari mereka bahkan terjebak dalam pekerjaan informal atau pengangguran yang berkepanjangan, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Dalam ranah politik, Indonesia juga mengalami kemunduran serius. Demokrasi yang dulu dielu-elukan sebagai kemenangan rakyat kini justru tampak semakin rapuh. Dinasti politik semakin mengakar kuat, dan salah satu contoh nyata adalah keluarga Presiden Joko Widodo. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang belum lama ini memenangkan pemilihan sebagai wali kota Solo, menjadi simbol kuat bahwa politik dinasti semakin berakar di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjalar ke tingkat nasional. Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap proses politik yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang memilih pemimpin secara bebas dan adil, seringkali disertai dengan manipulasi dan permainan uang. Elit politik tampaknya lebih sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada membela kepentingan rakyat. Ini semua memperkuat persepsi bahwa demokrasi Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Keberpihakan politik kepada kelompok tertentu semakin nyata dengan banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Data dari Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi, CPI, Indonesia terus mengalami penurunan, menjadikannya salah satu negara di Asia Tenggara yang paling rentan terhadap korupsi.
Hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan seringkali tidak berjalan dengan semestinya, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara semakin menurun. Fenomena kebodohan di era sekarang bukan hanya soal kurangnya pendidikan formal, tetapi juga mencakup pola pikir yang sempit dan pengabaian terhadap nilai-nilai intelektual. Informasi yang begitu mudah diakses melalui internet tidak dimanfaatkan untuk memperluas wawasan, melainkan sekadar menjadi hiburan sesaat. Generasi muda lebih tertarik mengikuti tren yang viral di media sosial tanpa memperhatikan substansi dari apa yang mereka konsumsi. Ketika fenomena ini dibiarkan terus berlangsung, kita menghadapi risiko munculnya generasi yang apatis, tidak peduli pada isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka lebih sibuk dengan dunia maya daripada memahami dunia nyata. Fenomena kebodohan ini tidak hanya menyerang kalangan menengah ke bawah, tetapi juga menyentuh generasi muda dari kelas elit yang seharusnya memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan. Dalam situasi ini, Indonesia tampak berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan terus tenggelam dalam kebodohan yang merusak fondasi negara ini, ataukah kita akan bangkit dengan semangat baru untuk memperbaiki semua ini? Jawabannya terletak pada kita semua, seberapa keras kita mau berjuang untuk mengubah arah negeri ini sebelum semuanya terlambat.